Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وعلى أسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap keadaan, setiap kesempatan, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita hingga saat ini, dengan berbagai macam jenis kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga kita termasuk dari golongan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyadari akan nikmat-nikmat tersebut dan tidak tergolong dari hamba-hambanya yang melupakan dan melalaikan atau bahkan mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Famalakum min ni'matin faminallah. Karena tidak ada satu nikmat pun yang kita dapatkan melainkan semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sedangkan semua nikmat tersebut akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyakan tentang semua nikmat yang pernah kita rasakan di dunia. Maka ibaratnya segala apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah sekedar pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, hanyalah sekedar titipan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita pergunakan amanah dan titipan Allah tersebut sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Maka kapan semua nikmat tersebut kita gunakan pada apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki, maka kita akan beruntung dan menjadi orang yang bersyukur. Dan sebaliknya, kapan nikmat-nikmat tersebut kita gunakan dan kita tempatkan pada apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka kita telah mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyadari, senantiasa muhasabah akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Timbanglah atau periksalah amalan-amalanmu atau periksalah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum engkau dihisab. Wa wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbang-timbanglah memang amalan-amalanmu sebelum Allah Subhanahu wa taala yang menimbang amalan tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada panutan kita, teladan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Perlu untuk senantiasa kita mengulangi atau terus mengingatkan agar kita tidak terlalaikan bahwasanya di saat ini kita masih berada di waktu-waktu yang mulia. Kalau mungkin terkadang dalam peluang-peluang untuk mendapatkan dunia begitu gencar informasi atau iklan yang beredar,
untuk mengingatkan agar bisa mendapatkan peluang keuntungan dunia tersebut, ya, atau ketika ada yang promo misalnya, iya, begitu luas informasinya agar kemudian orang mendapatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan itu. Maka untuk urusan akhirat perlu untuk sering diulangi dan diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan memang begitulah perintah Allah Subhanahu wa taala, ingatkanlah, sampaikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi hati yang di dalamnya ada keimanan. Maka ya, saat-saat ini kita masih berada dalam waktu-waktu yang sangat singkat, ya, waktu yang mulia untuk mendapatkan keutamaan yang besar, untuk mendapatkan keutamaan amalan-amalan istimewa, ya, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib Imam Nasiruddin Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masih atau berada pada bab yang baru, meskipun masih kaitannya dengan ilmu, yaitu bab At-Targhib fi Sama'il Hadith wa Tablighihi wa Naskhihi. Motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan hadis. Motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan hadis. Dan ini diantara kebiasaan, ya, atau diantara hal yang sangat diperhatikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika mengetahui ada di antara sahabat yang telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka dia akan mencari, menanyakan hal tersebut tentang apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka yang tinggal jauh, para pengembala yang tinggal di pedalaman mengembalakan kambing mereka terkadang bergiliran bersip-sip dengan teman mereka atau pekerja mereka, ya, agar ada yang, ya, datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sumber ilmu yang kedua setelah kitabullah, setelah Al-Quran, adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatian seorang muslim, ya, harus memberikan perhatian, ya, yang besar terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah sumber agama, ya, disebut dengan asas atau landasan, ya, dari agama ini. Setelah Al-Quran, sumber yang kedua adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keduanya tidak bisa terpisahkan, keduanya tidak bisa dipisahkan, karena tidak akan sempurna agama ini jika dipisahkan keduanya. Ya, Al-Quran, ya, tidak bisa, ya, agama ini tidak bisa dijalankan secara utuh jika hanya, ya, berpedoman pada Al-Quran dan meninggalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena keduanya tidak bisa terpisahkan, satu paket yang, ya, saling menyempurnakan. Maka Al-Quran atau hadis Nabi SAW, ya, datang sebagai tafsir bagi Al-Quran, ya, makanya dikenal tafsir di antara jenis tafsir adalah tafsirul Quran, ya, bis sunnah, ya, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Kemudian hadis datang, ya, memberikan tafsil, memberikan penjabaran dari perkara-perkara yang disebutkan secara mujmal dalam Al-Quran, yang disebutkan, ya, secara umum dan tidak disebutkan secara rinci. Maka hadis-hadis Nabi SAW datang, ya, berfungsi untuk memberikan rincian terhadap syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dan sangat banyak, nah, dari hal tersebut, ya, diantaranya yang paling dekat atau paling
pondasi masalah salat. Ya, dalam Al-Qur'an hanya disebutkan secara mujmal, secara umum saja perintah salat tersebut, kewajiban salat tersebut. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ya, kedua rukun Islam ini disebutkan secara mujmal saja di dalam Al-Quran, disebutkan secara umum saja akan kewajibannya. Bagaimana bentuk pelaksanaannya, maka hadis-hadis Nabi SAW ia berfungsi untuk menjelaskan dan memberikan rincian terhadap kewajiban yang agung tersebut. Maka datanglah hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ia dijelaskan semuanya oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun zakat, ia bagaimana takarannya, bagaimana pembagiannya, kepada siapa dibagikan, siapa yang wajib zakat, dan seterusnya. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang ia mesti ia diberikan perhatian terhadapnya, ya, untuk pelajari dan didengarkan. Ya, makanya Nabi SAW memotivasi para sahabat dan umatnya untuk mendengarkan hadis. Wa taflighihi, ya, dan memotivasi orang-orang yang telah mendengarkan hadis tersebut untuk menyampaikan ya hadis tersebut kepada yang lainnya. Dan ya seperti itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan begitu pun bisa sampai agama kita dan sampai hadis-hadis tersebut hingga zaman ini, itu karena dikarenakan oleh orang-orang yang semangat mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW dan kemudian menyampaikan hadis tersebut. Makanya hadis dikenal ada yang disebut dengan sanadnya. Hadis diantara kemuliaan agama kita adalah dengan adanya sanad tersebut, terjaganya sanad hadis tersebut, yang mungkin tidak ada disiplin ilmu yang punya sanad seperti itu, yang begitu dijaga, begitu diperhatikan. Ya, orang-orang yang telah menginformasikan dan menyampaikan hadis tersebut hingga bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya diperiksa orangnya, diperiksa. Ya, harus diketahui kemampuan hafalannya, harus diketahui bagaimana ibadahnya, apalagi akidahnya, pemahamannya, ya, dan seterusnya. Wa naskhihi, ya, dan secara khusus dianjurkan motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anjuran untuk menulisnya. Dan dari zaman sahabat pun sebagian dari mereka, di antaranya Abdullah bin Amr al-As, yang memiliki semangat yang besar dalam mencatat hadis. Begitupun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ditambah dengan kekuatan hafalannya, maka hingga beliau Abu Hurairah bisa menghafal dan mencatat ribuan hadis. Wa tarhib minal kadhib, sekaligus ada peringatan dan ancaman dari dusta atau kedustaan ala Rasulullah SAW, berdusta atas Nabi, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan atau hadis, di antara hadis pada bab ini disebutkan beberapa hadis yang menyebutkan ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian ternyata hadis tersebut adalah bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama hasan sahih, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengarkan. Ini riwayat hadis yang tinggi derajatnya ketika sahabat mengatakan sami'tu, berarti beliau mendengarkan langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bercahaya wajah seseorang yang sami'a minna syai'an,
yang mendengarkan sesuatu dari kami, atau mendengarkan sesuatu dari kami, atau mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faballaghahu kama sami'ah, lalu dia menyampaikan hadis tersebut sesuai apa yang dia dengarkan. Ini dua keutamaan yang disebutkan, yaitu keutamaan mendengarkan, keutamaan mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penting, makanya juga di antara kebiasaan atau hampir di semua, di banyak masjid itu dibacakan kitab hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hal yang perlu untuk diprogramkan untuk pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid-masjid. Agar umat ini mendengarkan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat banyak. Maka nadharallahu imra'an, kata Rasulullah SAW mendoakan semoga dijadikan wajahnya bercahaya orang-orang yang sami'a minna syai'an, yang mendengarkan dari kami sesuatu, yaitu hadis-hadis Nabi SAW, faballaghahu, lalu kemudian dia menyampaikan hadis tersebut kama sami'a, sebagaimana dia dengarkan. Ini menunjukkan bahwasanya hadis Nabi SAW harus disampaikan sesuai apa yang beliau sabdakan. Tidak boleh kemudian diubah, dikurangi ataupun ditambah, kecuali sebagai penjelasan atau untuk memahamkan dan memberikan penjelasan. Farubba muballaghin aw'a min sami'in. Dan kata Nabi SAW, boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya hadis dia lebih paham daripada orang yang menyampaikan, atau orang yang telah mendengarkan secara langsung kepada Nabi kemudian disampaikan kepada orang lain. Boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya hadis Nabi SAW dia aw'a, dia lebih paham daripada orang yang menyampaikan. Artinya boleh jadi orang yang disampaikan hadis kepadanya dia bisa mengambil pelajaran yang lebih banyak lagi, dia bisa mengeluarkan faedah yang lebih luas lagi daripada orang yang mendengarkan teks hadis tersebut secara langsung. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya boleh jadi boleh saja orang yang dari sisi pemahaman mungkin lebih dibawa untuk menyampaikan sesuatu yang dia telah ketahui dari ilmu itu kepada orang yang mungkin lebih paham daripada apa yang disampaikan itu. Karena memang seseorang dikatakan betul-betul alim, betul-betul berilmu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, seseorang dikatakan muhaddits karena memang beliau disiplin hadis lebih fokus. Beliau mengatakan seseorang akan dikatakan muhaddits, ahli hadis, hingga atau seseorang tidak dikatakan ahli hadis ta yasma'a min thalath, sampai dia mendengarkan dari ilmu atau hadis tersebut dari 3 sumber. Mimman huwa fawqahu, hingga ia mengambil ilmu atau hadis tersebut dari orang yang ada di atasnya. Au mimman huwa siwahu, atau yang selevel dengannya, atau mimman huwa dunahu, atau dia mengambil hadis atau ilmu dari orang yang ada di bawahnya. Maka boleh saja kita mendapatkan ilmu dari orang yang ada di bawah kita, derajat, kemampuan dan kapasitas ilmunya lebih di bawah daripada kita, atau yang selevel dengan kita. Dan tentu lebih lagi jika dia adalah orang yang memang di atas levelnya daripada kita. Maka seseorang dikatakan sempurna ilmunya jika dia siap menerima ilmu dari 3 sumber tersebut. Kenapa? Karena orang yang biasanya hanya mau menerima ilmu dari orang yang ada di atasnya, biasanya ini adalah karakter orang yang baru sedikit ilmunya. Dan orang yang sedikit ilmunya atau baru-baru belajar biasanya awalnya didatangi oleh rasa sombong, rasa
sudah sempurna ilmunya, ya, merasa sudah cukup ilmunya sehingga tidak lagi merasa butuh kepada yang lainnya, maka dia hanya mau mendengarkan kepada yang lebih di atas daripadanya, ya, maka ini karakter bahwasanya keilmuannya, ya, masih sangat dangkal, karena ketika ilmu baru mewariskan rasa sombong dan merasa lebih daripada yang lainnya, maka itu adalah karakter ilmu yang masih sedikit. Dan semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin merunduk dan semakin merasa butuh kepada ilmu tersebut, makin merasa ia akan kekurangan pada dirinya, sehingga kepada orang yang terkadang dari level ilmunya pun di bawah, dia siap untuk mendengarkan ilmu tersebut. Dan di antara karakter orang yang level ilmunya tinggi adalah ketika ilmu telah mewariskan sifat tawadhu di dalam hatinya, sifat rendah, sifat merendah di dalam hatinya, tidak justru sebaliknya kesombongan yang ada di dalam hatinya. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan untuk mendengarkan ilmu, dan apa yang kita dengarkan dari ilmu tersebut, termasuk diantaranya hadis Nabi SAW, adalah untuk disampaikan kepada yang lainnya. Naddarallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan wajah orang-orang yang senantiasa mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW dan menyampaikannya, menjadikan wajah mereka bercahaya, nanti di akhirat bercahaya dengan cahaya yang terang, dan di dunia akan nampak cahaya kebaikan, keberkahan dan keimanan pada wajahnya. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan faballaghahu ghairah. Kurang lebih sama yang pertama tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bercahaya muka atau wajah orang yang mendengarkan dari kami sebuah hadis atau satu hadis, faballaghahu ghairahu, lalu dia sampaikan hadis tersebut kepada yang lainnya. Karena memang dianjurkan kepada siapa yang telah sampai ilmu kepadanya, menjadi kewajiban untuk dia menyampaikan ilmu tersebut kepada yang lainnya. Kewajiban ilmu adalah disampaikan. Makanya Nabi SAW memberikan ancaman kepada orang-orang yang yaktumul ilma, yang menyembunyikan ilmu padahal mesti disampaikan. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika disampaikan kepadanya satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau membonceng Mu'adz bin Jabal di atas kendaraan beliau, yaitu keledai, yang beliau beri nama Ufair. Ala himarin yuqalu lahu Ufair, nama keledainya adalah Ufair. Beliau SAW membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, lalu beliau bersabda, memperdengarkan, menyampaikan kepadanya satu ilmu dengan mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu ma haqqullahi ala ibadi, atau kama qala, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, dan apa hak hamba Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz mengatakan, ya Allah wa rasuluhu a'lam, ya Allah dan Rasulnya lebih tahu apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW menyampaikan satu ilmu
satu hadis, informasi yang hanya Mu'adz bin Jabal yang mengetahuinya. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwasanya haqqullahi ala ibadi, haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah hak Allah untuk disembah dan tidak dipersekutukan dengan apapun. Itu hak Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, adalah untuk disembah dan tidak dipersekutukan dengan apapun. Lalu apa hak hamba Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala? Adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya hamba Allah itu terhadap Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Sang hamba tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah hak untuk mereka tidak disiksa, tidak diazab bagi siapa saja dari hamba tersebut yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengarkan hadis tersebut, Mu'adz bin Jabal langsung mau menyampaikan hadis itu, karena pemahaman mereka apapun yang datang dari Nabi SAW, hadis yang disampaikan oleh Nabi harus disampaikan. Apalagi ketika yang disampaikan ini adalah dalam bentuk kabar gembira. Kata Mu'adz, afala ubashiru bihin nas, wahai Rasulullah, ya bolehkah saya sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Jadi informasi tadi dipahami oleh Mu'adz sebagai kabar gembira, karena memang ya ini kabar gembira yang luar biasa, bahwasanya siapa yang tidak mempersekutukan Allah maka dia tidak akan diazab. Siapa yang tidak mempersekutukan Allah, tidak terjatuh kepada kesyirikan, maka dia tidak akan diazab. Maka Mu'adz terburu-buru ingin menyampaikan hadis tersebut kepada sahabat yang lainnya. Akan tetapi Nabi SAW menahan dan mengatakan, la tubashirhum, wahai Mu'adz, jangan sampaikan. Ya, jadi hukum asalnya hadis disampaikan, ilmu yang telah kita dapatkan berupaya kita sampaikan, kecuali jika ada hal yang menjadi pertimbangan bahwasanya ilmu tersebut belum cocok untuk disampaikan kepada sebagian orang. Termasuk dalam kondisi ini Nabi SAW melarang Mu'adz untuk menyampaikan hadis tersebut karena kondisinya belum memungkinkan. Di saat kebanyakan yang baru-baru masuk Islam, belum terlalu mendalam ilmu yang mereka pahami, sehingga bisa salah dipahami hadis tersebut. Kata Nabi SAW, la tubashirhum, jangan dulu sampaikan hadis tersebut, fayattaqilu, karena boleh jadi kalau hadis ini disampaikan, orang akan berpangku tangan. Orang akan mengatakan, kalau begitu yang penting tidak syirik. Nah, tidak apa-apa dosa yang lain. Yang penting jangan kesyirikan. Karena hak hamba adalah selama dia tidak syirik, maka tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menahan Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan hadis tersebut. Ini akan tetapi kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika di akhir kehidupannya, kata beliau, sekiranya aku tidak khawatir jangan sampai aku termasuk orang yang menyembunyikan ilmu yang diancam oleh Nabi SAW, maka tidak akan aku sampaikan hadis tersebut. Tetapi beliau sampaikan hadis tersebut, makanya kita bisa baca hadis tersebut, namun sudah bisa dipahami akan maksud dari hadis tersebut. Maka hukum asalnya hadis tersebut untuk disampaikan, karena di dalamnya ada pelajaran, dan Nabi SAW memberikan motivasi bahwasanya orang yang senang menyampaikan, mendengarkan dan menyampaikan hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya pada wajahnya nanti di akhirat. Dan tentu dengan media yang ada saat ini, memungkinkan, sangat memungkinkan untuk kita
manfaatkan ya untuk kita jadikan sebagai bagian dari agenda kita untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Setiap hari kita bisa dengan mudah mendapatkan ya hadis-hadis yang sahih untuk kita bagikan, atau ketika ada yang lewat ya dari media sosial yang kita kita miliki kemudian kita bagikan walaupun hanya sekali ya, untuk kita mendapatkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW sebutkan pada hadis ini, diberikan ya, dijadikan bercahaya wajahnya nanti di akhirat. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Kata Nabi SAW, boleh jadi seseorang yang menyampaikan, membawa ilmu atau membawa fiqh, dan ilmu secara bahasa di antara maknanya adalah al-fiqh, fiqh, ila man huwa afqahu minhu, kepada orang yang lebih paham, kepada orang yang lebih berilmu darinya. Ini semakna yang kita sebutkan tadi, bahwasanya boleh jadi iya, dan bisa saja iya, tidak menjadi masalah jika ada orang yang kemudian menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih paham daripadanya. Wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqih, dan boleh jadi orang yang mendengarkan ilmu, mendengarkan hadis, tetapi dia belum pahami hadis tersebut. Ini motivasi Nabi SAW di awal-awal. Ya, boleh jadi dia telah menghafal hadis tersebut, akan tetapi faedah dan pelajaran yang ada di dalamnya dia belum bisa keluarkan. Tetapi dia sampaikan kepada orang yang lebih paham ya akan hadis tersebut, sehingga dia bisa mengeluarkan begitu banyak faedah-faedah yang bisa memberikan manfaat kepada umat. Kemudian tambahan faedah dari lanjutan hadis tersebut, meskipun tidak ada kaitannya secara langsung dengan pembahasan bab. Thalathun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin. Ada 3 perkara yang ketika dikerjakan itu akan menghilangkan al-ghil, iya, ketika dilakukan akan menghilangkan iya, sifat dengki, hasad, keinginan buruk pada hati seorang muslim. Iya, al-ghil, iya, rasa dengki yang merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat yang ketika di dunia bisa merusak ukhuwah, sifat yang ketika di dunia ia bisa menghilangkan ketenangan hidup seorang hamba. Bahkan karena berbahayanya sifat tersebut, atau bahkan seorang yang telah masuk surga sekalipun, seandainya tidak dicabut sifat ghil tersebut, maka nikmat surga yang begitu luas, yang luasnya seluas langit dan bumi pun tidak bisa menjadikan dia bahagia di kehidupan tersebut. Oleh karena itu, sifat tersebut dikeluarkan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika penduduk surga telah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi qulubihim min ghil." Dan kami cabut, iya, kami keluarkan, kami cabut, kami bersihkan dari hati-hati mereka sifat al-ghil. Iya, barulah kemudian mereka ikhwanan ala sururin mutaqabilin, barulah kemudian manusia ia menjadi berukhuwah, ia mereka di atas dipan-dipan mereka saling berhadap-hadapan. Maka sifat al-ghil adalah sifat yang ia bisa meretakkan ukhuwah, yaitu rasa dengki, ia rasa iri, hasad, keinginan buruk, tidak senang ia melihat kebaikan yang ada pada orang lain. Maka kata Nabi SAW, salasun, ada 3 perkara la yaghillu alaihinna qalbu muslimin, yang ketika 3 perkara tersebut dilakukan, maka itu bisa mengikis dan meredam sifat al-ghil ia di dalam hati seorang muslim. Kata Nabi, yang pertama adalah ikhlasul amal lillah,
hendaknya dimanapun kita berada, aktivitas apapun yang kita lakoni, hendaknya dibangun di atas keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ia muncul rasa iri, rasa dengki, rasa cemburu, dan keinginan buruk kepada orang lain dalam aktivitas yang kita kerjakan, itu karena berasal dari kita melakoni dan terlibat dalam kegiatan atau dalam aktivitas tertentu, itu dikarenakan karena bukan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus amalan-amalan yang kita kerjakan secara berjamaah, maka terkadang muncul perasaan iri, perasaan cemburu, atau sampai codok biasanya. Itu dikarenakan karena mungkin kita berangkat dari niat yang tidak ikhlas dalam kerja-kerja jamaah yang kita kerjakan. Ada kebaikan yang kita usung secara berjamaah, dengan mudahnya kita meninggalkan, dan dengan mudahnya kita tersinggung dan sakit hati kita dalam hal-hal yang sederhana. Boleh jadi itu karena dibangun dari niat yang bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, atau karena kita tidak mendapatkan penghargaan dari apa yang kita kerjakan, lalu kemudian surut semangat kita. Maka ini ada yang perlu dievaluasi dalam niat kita. Adapun jika kita mengerjakan sesuatu karena ketulusan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada peluang untuk kemudian lahir rasa kecewa, rasa hasad, rasa dengki dan cemburu terhadap saudara-saudara kita, karena memang yang kita harapkan adalah imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi sedikit pun dari pengorbanan yang kita berikan. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Kemudian di antara yang beliau sampaikan sebagai upaya untuk menghilangkan rasa ghil di dalam hati seorang hamba adalah munasahatu ulatil umur, mulatil amr, adalah memberikan wasiat dan nasihat kepada para pemimpin atau orang-orang yang diberikan amanah kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang perlu untuk diberikan nasihat kepadanya, karena memang di antara kewajiban terhadap para pemimpin adalah memberikan nasihat dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, sebagaimana perintah Nabi SAW. Kata beliau, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kata para sahabat bertanya, untuk siapa ditujukan nasihat tersebut? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi. Kata Nabi SAW, nasihat, karena makna nasihat ini sangat luas. Makna nasihat di antara maknanya adalah menyampaikan nasihat yang kita pahami. Tapi an-nushu arti asalnya adalah memurnikan, membersihkan, menjernihkan. Itu kata nasihat. Menghilangkan sesuatu yang tidak pantas, yang mengganggu. Maka di antara maknanya adalah nasihat dalam artian nasihat dalam bentuk ucapan. Karena nasihat dalam bentuk ucapan itu bisa menghilangkan sesuatu yang tidak pantas, menghilangkan sesuatu yang kurang baik. Maka nasihat dalam bentuk ucapan itu ditujukan kepada wulatul umur, kepada para pemimpin, wa ammatihim, dan kepada umat secara umum. Adapun nasihat dalam makna yang lain tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat artinya dimurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan tauhid kita dari apa-apa yang tidak sesuai dengan tauhid yang lurus. Begitupun nasihat kepada Rasul dan pada kitabnya. Maka di antara hal yang bisa menghilangkan perasaan prasangka dan sebagainya adalah berwasiat kepada ulatul umur,
kepada pemimpin dengan cara yang benar, dan Rasulullah SAW telah menunjukkan caranya, yaitu dengan berwasiat secara empat mata. Itu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW, dan beliau melarang untuk menyampaikan nasihat, apalagi mencelah pemimpin di tempat-tempat terbuka. Maka bagi siapa yang hendak berwasiat, maka hendaknya dia berwasiat secara tertutup kepada para pemimpin tersebut. Kemudian yang ketiga adalah waluzumul jamaah, senantiasa bersama dengan komunitas, senantiasa bergabung dengan komunitas orang-orang yang soleh. Dari dua hal ini memang, di satu sisi kita memang dianjurkan untuk selalu bersama dengan komunitas orang-orang yang soleh. Dianjurkan untuk senantiasa membersamai orang-orang yang soleh, tetapi kita juga dianjurkan untuk wasbir nafsaka ma'al ladzina, bersabarlah, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Hendaknya bersabar dengan komunitas orang-orang yang soleh tersebut, karena akan ada saja hal-hal yang bisa membuat kita tersinggung atau membuat kita tidak nyaman. Tetapi memang begitulah konsekuensinya. Kebersamaan pasti ada hal-hal yang tidak nyaman, namun itu lebih baik bersabar terhadap hal tersebut, lebih baik daripada kita memisahkan diri dan tidak mau bergabung dengan komunitas orang-orang yang soleh, yang bisa menyebabkan lemahnya keimanan dan semakin mudahnya syaitan untuk menguasai kita. Lianna syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu akan mudah menguasai orang-orang yang senang bersendirian. Innama adh-dhi'bu ya'kulul ghanamul qasih, karena sesungguhnya serigala itu akan menerkam dan lebih berani untuk menerkam domba yang bersendirian. Masih ada lanjutan dari hadis tersebut, namun kita cukupkan karena waktu yang terbatas. Dengan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang keliru mohon diluruskan, dan selebihnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.